Oke, selamat sore teman-teman. Bertemu kembali dengan kita di series cicil Bitcoin dan dual investment. Sebelum kita mulai masuk ke eksekusi seriesnya seperti biasa, saya sedikit mau menginformasikan bahwasanya market satu minggu ini sangat luar biasa. Saya di porsi yang Bitcoin saya tersendiri yang bukan di episode ini, namun portofolio pribadi saya itu turun hampir sekitar berapa itu? Hampir sekitar 11% atau berapa portofolio saya. Dan itu saya infokan ke teman saya, malah dibuat konten itu. Dasar Om Kurir itu. Ya alhamdulillahnya sih pagi ini sudah sedikit recover semua porto saya, walaupun tidak pada posisi Bitcoin-nya, yaitu posisi di altcoin yang lain sudah recover, ya alhamdulillah sudah kembali ke hampir posisi simulasi. Dan juga menginfokan di episode kali ini saya menggunakan satu tambahan exchange, yaitu toko kripto. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya kemarin mencoba-coba melihat beberapa exchange yang terdaftar di lokal Indonesia. Hanya toko kripto yang biayanya pengiriman dari wallet toko kripto ke wallet pribadi ataupun ke wallet-wallet yang lain itu sedikit lebih murah gitu ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan toko kripto untuk depositnya dan saya tetap kirimkan ke wallet Web3. Lalu di wallet Web3 nanti akan saya pecah di dua MOBI seperti biasa ya, dua MOBI. MOBI A buy and hold dan MOBI B itu buy and dual investment. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Kita lihat di toko kriptonya. Ya teman-teman, ini di toko kripto saya sudah deposit 1.110.000 seperti biasa. Ini nanti saya belikan USDC dan saya kirim USDC-nya itu ke wallet Web3 gitu ya teman-teman ya. Di wallet Web3 saya belikan Bitcoin, namun yang awalnya kemarin tuh menggunakan jaringan Arbitrum, sekarang saya beralih menggunakan jaringan BSC, BNB Smart Chain gitu ya. Terus dari wallet Web3 saya akan borrowing $30 dan saya bagi ke MOBI A buy and hold dan MOBI B buy and dual investment. Saya mungkin akan mencoba di episode ini saya tetap membelikan USDC di toko kriptonya dan mungkin nanti di episode minggu depan saya akan coba belikan langsung BTC ya. Soalnya saya lihat di sini tuh, nah ini coba kita lihat ya, ini penarikan di sini ya. Nah, penarikan BTC di sini bisa langsung penarikan BTC-nya. Saya langsung menggunakan jaringan, ini bisa langsung menggunakan jaringan BSC. Jadi nanti BTC yang ada di toko kripto ini kita kirim ke wallet Web3 akan otomatis menjadi BTC wrapped yang di jaringan BNB Smart Chain, yaitu BTC B gitu ya. Ada biayanya lumayan murah lah, Rp410, sekian. Namun pada episode kali ini saya akan tetap menggunakan USDC. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja belikan USDC, kita klik penukaran di sini. Lalu ke IDR. Biar kita klik USDC, ya ini USDC IDR sudah ada. Nah, gini ya. Kita langsung all in kan semuanya. Nah, all in semuanya kita belikan 1.110.000. Kita belikan USDC akan mendapatkan sekitar 66,02 USDC. Langsung buy. Kita lihat berhasil tadi. Nah, ini mendapatkan 65,73 USDC. Ada kepotong biaya transaksi gitu ya teman-teman ya. Dan langsung saja ini ya, dari USDC ini kita akan kirim ke wallet Web3 penarikan. Oh ya, sebelum kita penarikan, kita akan coba melihat posisi di wallet Web3 kita ya. Ini di landing. Nah ini ya teman-teman ya. Kemarin kan Arbitrum. Sekarang kita sudah menggunakan jaringan menggunakan jaringan BNB Smart Chain. BTC wrapped-nya yaitu BTC B. Nilai BTC kita tetap 0,0036 BTC. Namun harga saat ini kan memang lagi turun ya untuk BTC. Jadi terapresiasi posisi Bitcoin kita terapresiasi sekitar 287 USD. Gitu ya teman-teman ya. Kita kembali ke toko kripto. Oke. Nah, langsung kita penarikan.
penarikan melalui jaringan kripto. Kita tempel alamat kita di sini. Kita pilih jaringan BSC, BSC BNB Smart Chain. Dan ini biayanya lumayan membuat saya sedikit fantastis, 0 rupiah. Oke, langsung konfirmasi saja. Kita maksimalkan di sini 65. Oke, nah seperti ini. Penarikan. Nah, di toko kripto juga ketika kita mau penarikan itu ada 3 layer keamanan. Yang satu adalah OTP dari email, yang satu OTP dari WA atau nomor telepon, yang satu lagi adalah bukan OTP, kode verifikasi Google Authenticator. Oke, ini akan saya coba masukkan semua ya teman-teman, dan mohon maaf, mulai dari saya klik kirim kode ini akan saya blur ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, mohon maaf ya teman-teman, saya blur. Ini kita buka. Di email sudah, sekarang tinggal OTP yang di WA. WA pun sudah. Sekarang tinggal keamanan terakhir, yaitu di Google Authenticator. Memang agak ribet, tapi ini menurut saya itu adalah keamanan untuk aset kita, uang kita. Semakin ribet itu semakin bagus menurut saya. Maka dari itu, teman-teman jadilah orang yang sedikit ribet. Oke, kita menunggu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nanti kemungkinan lah tidak akan terlalu lama, pasti akan langsung terkirim. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya berpindah ke aplikasi toko kripto untuk depositnya ya, karena itu sedikit lebih ngirit $1 lah gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu ya teman-teman, cek walletnya. Wallet Web3 kita sudah masuk apa belum? Kita cek coba ya, sudah masuk apa belum ya. Cek ini. Nah, tadi kan kita kirim ke lewat BNB Chain, BSC gitu ya, BNB Smart Chain. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Di sini tertera USDC-nya $65. Alhamdulillah, yang biasanya 64 sekian, sekarang alhamdulillah tetap $65. Oke, langsung saja di BNB ini kita akan swap. Kita akan swap ke BTC yang di jaringan BNB. Nah, gini, BTCB ini ya. Dan untuk harga BTC saat ini kita rekam, ini di tanggal berapa ini kita rekam? Tanggal 3 Februari tahun 2026, hari Selasa. Oke. Ini BTC-nya ini di harga 78.350.000. Lumayan murah sih ini. Harusnya kalau punya capital banyak, all in. Jangan all in ya. Harus diversifikasi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Ini semuanya langsung kita belikan BTC-nya. Kita swap. Di sini kita akan mendapatkan 0,0008 BTC. Yang di minggu lalu kita cuma mendapatkan 0,0007 BTC. Ini sedikit lebih banyak. Karena apa? Karena BTC-nya lagi murah gitu ya. Mohon maaf, saya blur nanti ya. Ini masukkan password. Konfirmasi untuk pembeliannya. Proses konfirmasi pending ini. Nah, sukses. Sukses teman-teman ya. Coba kita cek ya teman-teman. Sudah masuk apa belum? Kita cek ya. Cek ya. Nah, ini udah masuk ya 65 USD. BTC berupa BTCB. Nah, oke. Langsung saja teman-teman ya, kita masuk ke menu landing yang ada di Rebi Wallet. Kita supply. Ini yang awalnya BTC kita itu
sekitar 0,0036 BTC dengan apresiasi harga saat ini 285 USD dan borrowing kita di angka 152 USD dengan kesehatan faktornya sedikit turun yaitu 1,41 itu ya teman-teman ya. Ini kita suplai langsung. Kita maksimalin suplai BTC. Saya upload lagi nanti. Ini banyak passwordnya ini sekarang. Intinya apa tadi teman-teman ya? Semakin ribet, semakin aman gitu ya teman-teman ya. Carilah manusia-manusia yang ribet agar kalian aman dalam kehidupan. Gitu ya teman-teman. Nah ini borrowingnya kita cek udah masuk apa belum borrowing. Nah ini borrowing, bukan borrowing. Supply kita di BTC ke lending protokol yang disupport oleh Rebi Wallet yaitu AAV sudah masuk. Ini BTC kita sekarang 0,0045 BTC dengan nilai USD-nya 351,35 USD. Oke, seperti biasa langsung saja kita akan borrowing. Borrowing sekitar 30 USDC gitu ya. 30 USD. Nah, dari yang awalnya health factor kita 1,73 kembali lagi ke 1,45 karena kita tambah borrowingnya gitu ya. Langsung saja seperti biasa keribetan adalah keamanan. Password lagi, nanti saya blur. Proses borrowing. Coba refresh, sudah masuk apa belum borrowingnya. Nah ini borrowingnya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi ini porsi BTC saya, kalau kita lihat di harga dolarnya itu 351. Dan borrowing kita, kalau dilihat di harga dolarnya adalah 182 USDC. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, ini nanti seperti biasa ya. Seperti biasa ya teman-teman ya. Bukannya saya ingin stop menggunakan Mobi, bukan, karena memang saya cari di exchange yang ada di Indonesia yang ada dual investment itu setahu saya hanya Mobi saat ini. Mungkin nanti saya belum tahu. Dan di sini saya juga tidak di-endorse oleh exchange A atau exchange B, jadi saya bebas menggunakan exchange manapun yang menurut saya itu lebih menguntungkan. Maka dari itu saya berpindah ke toko kripto untuk depositnya, dan saya tetap dari borrowing Web3 tadi saya tetap bagi ke Mobi A dan Mobi B. Yang Mobi A buy and hold, yang Mobi B tetap kita mainkan buy and dual investment. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah kita kirimkan ke masing-masing wallet di Mobi. Nanti ditunggu saja ya teman-teman ya. Mungkin sekitar 1 menit lah. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita coba cek. Belum ada 1 menit sih, kita coba cek sudah masuk apa belum ya. Langsung saja kita coba cek di aplikasi Mobi ya. Nah, ini kita cek ya. Ini di Mobi A apa B ini? Nah, ini di Mobi A yang buy and hold sudah masuk ya. $15 dengan rupiahnya 252. Kayaknya ini dolar turun lagi ini kayaknya. Jangan enggak mikir itu, enggak mikir makro kita ya. Kita mikirnya kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Ya, ini yang buy dan dual investment juga sudah masuk ini, $15. Ya teman-teman ya. Oke, langsung saja yang di Mobi A ini kita langsung belikan Bitcoin-nya ya. Kita langsung belikan Bitcoin-nya di menu trade. Ini yang atas per BTC IDR kita ubah menjadi BTC USDC. Kita maksimalin saja 15 USDC. Oke, buy market order / order berhasil. Oke. Langsung kita cek ya. Cek wallet. Nah, order berhasil. Sekarang BTC kita itu yang ada di Mobi A yang buy and hold itu sekitar 0,001 sekian BTC, dan untuk rupiahnya 1.346.571 rupiah gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita masuk ke Mobi B, buy and dual investment. Nah, di wallet Mobi B ini
terlihat di sini ada USDT, ada USDC, dan ada BTC. BTC ini itu karena kita memang poinnya ke BTC, yang kemarin kita mainkan dual investment. Terus yang USDT ini itu berarti posisi terakhir kita itu tercover, yaitu sell high jadi tercover. Coba kita cek ya teman-teman ya. Nah ini selesainya ini. Nah ini sell high tercover. Tercover jadi posisi BTC kita menjadi USDT di harga segitu ya teman-teman, dan mendapatkan imbal balik sekitar berapa ini, kita coba cek ya, sekitar 0,4 USDT atau 0,7%. Dan beberapa kali ini kita sudah banyak sekali menggunakan fitur dual investment. Dari mulai awal mula episode 1 sampai sekarang ini, keuntungan yang kita peroleh dari dual investment itu ada di angka Rp46.637. Kalau dilihat dari semua nilai portofolio yang atas ini di Mobi B yang buy and dual investment itu nilai portofolionya di angka rupiah adalah Rp1.395.751. Dan di Mobi A ini yang buy and hold saja sekitar Rp1.346.625. Jadi secara kasat mata ini, saat ini, untuk episode kali ini, dari awal sampai saat ini, masih tetap menguntungkan buy and dual investment ya teman-teman ya. Nanti kita tidak tahu arah market Bitcoin seperti apa, bisa jadi juga yang untung yang A, bisa jadi yang untung yang B. Namun kita tidak membahas itu untuk kali ini. Untuk kali ini kita terlihat untung yang buy and dual investment. Oke, langsung saja di sini kita masuk. Yang USDC-nya kita belikan Bitcoin. Kita masuk Bitcoin, pair-nya kita ubah. BTC USDC sama seperti Mobi A tadi. Jumlah USDC-nya maksimal $15. Oke, kita beli. Market order. Sudah berhasil apa belum ya? Kok nggak ada informasi? Ya, ini sudah berhasil. Telat dia. Oke, di sini ya teman-teman ya. Terlihat sekarang aset kita yang tadi USDC sudah kita belikan BTC gitu ya. Jadi langsung saja kita mainkan dual investment-nya. Karena di sini ada dua aset, jadi saya menggunakan yang buy low dan sell high. Kita coba yang sell high dulu. Klik invest BTC, sell high USDT. Lanjutkan. Seperti biasa, pilih rentan waktu yang terdekat. Kita tidak ahli dalam analisa, kita pilih rentan waktu yang terdekat, kita lihat bagaimana perjalanannya saja gitu ya. Di sini yang bisa kita masukkan hanya sekitar 0,002 gitu ya, untuk nilai desimal di belakangnya tetap tidak bisa masuk. Nah, atau ketika 0,02 tadi itu sekitar 15,8 USD. Langsung saja kita subscribe. Oke, berhasil untuk yang buy low, sell high sudah berhasil. Sekarang karena ada porsi di USDT-nya yang kemarin tuh tercover, jadi kita menggunakan buy low juga di sini. Kita buy low seperti biasa, rentan waktu yang rentan waktu yang terdekat. Kita maksimalin saja 62,4 USD. Kita subscribe. Dengan strike price-nya itu 77.000 dolar di harga USD, APR-nya sekitar 157. Ketika tidak tercover, akan kembali ke kita 62,4 USD plus 0,243 USD. Jadi yang akan kembali kita ini, kamu akan memperoleh 62,643 USDT gitu ya. Kita subscribe tanpa lama-lama. Konfirmasi, kita lihat. Oke, berhasil. Posisi saat ini ya, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ada dua ya. Di sini yang sell high BTC karena tadi kita baru beli BTC. Di sini yang buy low BTC karena kemarin kita tercover jadi ke USDT, sehingga akan kita mainkan yaitu buy low. Ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer on. Di sini kita tidak menyarankan Anda mengikuti apa yang kita
jalankan. Di sini ya saya dan teman-teman saya hanya merekam perjalanan investasi diri saya sendiri di media sosial agar nanti di kemudian hari entah 5 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa melihat, oh bagus sekali ini wajah saya. Atau bisa saya pamerkan ke anak saya sendiri, wah ini ayah dulu waktu masih sedikit muda dan sedikit belum tua, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer on, not financial advice. Jangan ikuti apa yang kita lakukan. Jika Anda ingin mengikuti apa yang kita lakukan, mohon koordinasikan dengan konsultan investasi Anda tersendiri ya. Oke, selamat sore. See you next week. Bye-bye.